Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kumalasari dari Prodi Akuntansi Syariah. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi rangkuman dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam sebagai bentuk pemenuhan tugas UTS saya. Nah, untuk materinya sendiri, ada 7 pokok pembahasan yang nantinya saya akan bahas ke dalam video presentasi saya. Yang pertama, terkait konsep dasar ekonomi mikro. Yang kedua, terkait sistem ekonomi mikro. Yang ketiga, terkait kebutuhan, keinginan, maslahah, dan utility. Yang keempat, terkait konsumsi dalam ekonomi Islam. Yang kelima, terkait permintaan dalam ekonomi Islam. Dan yang keenam, terkait produksi dalam ekonomi Islam. Semuanya saya akan bahas satu persatu ke dalam video presentasi saya. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu terkait konsep dasar ekonomi mikro. Dari pengertian, ekonomi sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Jadi secara harfiah ini, ekonomi merupakan segala aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Sedangkan dalam ilmu ekonomi ini merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Sementara alat pemenuhan kebutuhan atau sumber daya terbatas. Dan untuk jenis kebutuhan itu sendiri terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi oleh semua manusia, yaitu sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan juga papan atau tempat tinggal. Yang kedua ada kebutuhan sekunder, yang dimana kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan setelah kebutuhan primer terpenuhi atau usaha menciptakan kebahagiaan baru seperti membeli kendaraan. Dan yang ketiga ada kebutuhan tersier atau kebutuhan yang untuk meningkatkan atau menciptakan harga diri, prestis, dan gengsi seperti membeli barang bermerek, membeli mobil mewah, dan juga memakai perhiasan. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu terkait jenis sistem ekonomi mikro. Jenis sistem ekonomi mikro ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem ekonomi kapitalis, yang kedua ada sistem ekonomi sosialis, yang ketiga ada sistem ekonomi campuran, dan juga sistem ekonomi Islam. Jenis sistem ekonomi yang akan saya bahas yaitu terkait sistem ekonomi kapitalis. Dari pengertiannya, sistem ekonomi kapitalis ini merupakan sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam memperoleh keuntungan yang sifatnya individual. Nah, untuk sejarah sistem ekonomi kapitalis ini berasal dari pemikiran Adam Smith melalui bukunya yaitu Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776, yang dimana di dalam buku tersebut beliau menuliskan bahwa semua orang di dunia ini seharusnya diberikan kebebasan dalam bekerja dan berusaha dalam persaingan yang sempurna tanpa investasi dari pemerintah. Kemudian sistem ekonomi kapitalis memiliki konsep keadilan, yang dimana konsep keadilan ini yang dimaksud ialah semua orang berhak menerima imbalan berdasarkan prestasi kerja. Nah, selain Adam Smith, ada juga ilmuwan populer di bidang ekonomi kapitalis yaitu Karl Marx. Nah, sekarang ini sistem ekonomi kapitalis juga banyak orang yang menentang di dalam dunia perekonomian. Kemudian ada ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama itu mementingkan diri sendiri. Dalam hal ini, semua kegiatan ekonomi dan sosial dilakukan untuk kepentingan tiap individunya. Yang kedua, ada hak milik perseorang diakui, yang dimana sistem ini akan memberikan kebebasan penuh tiap individunya dalam menimbun kekayaan pribadi tanpa memerdulikan posisi orang lain. Yang ketiga itu kebebasan penuh terhadap semua kegiatan ekonomi. Jadi sistem ekonomi ini itu memberikan kebebasan secara penuh kepada masyarakatnya dalam melakukan segala hal kegiatan ekonomi. Kemudian yang keempat, bebas berkompetisi, yang dimana sistem ini memberikan kebebasan kepada para perilaku usaha dalam melakukan persaingan di pasar. Dan yang kelima itu harga sebagai penentu. Jadi sistem ini menerapkan mekanisme pasar yang berfungsi dalam menentukan harga keseimbangan antara permintaan dan penawaran suatu produk barang atau jasa. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama
itu dari kelebihannya. Kelebihannya ini yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya dan mendistribusikan barang mutu. Yang kedua, setiap individunya ini menjadi lebih kreatif untuk dapat bersaing serta pertumbuhan ekonomi yang cepat karena persaingan pasar. Yang ketiga ini, konsumen dapat mengendalikan pasar karena persaingan harga yang terjadi antar perusahaan. Sedangkan untuk kekurangannya itu, yang pertama, bisa munculnya pasar persaingan yang tidak sempurna dan terjadinya persaingan monopolistik. Yang kedua, persaingan ini dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan karena pemimpin pasarnya merupakan pengusaha besar. Dan kemudian ekonomi ini menjadi berorientasi pada uang sehingga perusahaan akan memiliki sudut pandang yang materialistik. Sistem ekonomi yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis. Dari pengertiannya, sistem ekonomi sosialis ini juga biasa dikenal dengan sebutan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat, karena segala sesuatu diatur oleh negara dan dengan dikomandoi oleh pusat. Kemudian ciri-ciri sistem ekonomi sosialis, yang pertama itu semua alat dan sumber produksi ini dimiliki oleh negara. Yang kedua, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivitas. Yang ketiga, pemerintah melakukan perencanaan terpusat menyangkut kegiatan ekonomi masyarakat. Dan yang keempat, sifat manusia dalam sistem ini ditentukan oleh pola produksi dan hak milik individu ini tidak diakui. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kapitalis ini, yang pertama itu dari kelebihannya, yaitu pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Yang kedua, relatif tidak ada pemisah atau tidak ada pembeda antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, hasil produksinya ini dapat dinikmati secara merata dan juga mudah melakukan dalam pengendalian harga. Dan untuk kekurangannya sendiri, tentunya sistem ekonomi kapitalis ini memiliki kekurangan. Yang pertama itu hak milik perseorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Yang kedua, potensi dan daya kreasi tidak berkembang dan tidak terdapat kebebasan individu. Kemudian sistem ekonomi yang ketiga itu ada sistem ekonomi campuran. Dari pengertiannya, sistem ekonomi campuran ini merupakan sistem ekonomi yang sistemnya ini berjalan di mana pihak pemerintah dan swasta ini saling berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Kemudian ada ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama itu pemerintah berperan sebagai pemangku kebijakan, yang dimana pemerintah dan pihak swasta akan selalu aktif dan bekerja sama dalam menjalankan sistem perekonomian ini. Yang kedua, masyarakat diberi kebebasan, yang dimana pemerintah akan memberikan kebebasan kepada setiap masyarakatnya dalam melakukan segala perekonomian. Yang ketiga, persaingan pasar cenderung sehat. Jadi kemudian pemerintah juga akan melaksanakan perencanaan, peraturan serta kebijakan yang berkaitan dengan sistem perekonomian tersebut. Kemudian kebijakan dapat menentukan mekanisme pasar. Di dalam sistem ekonomi ini, mekanisme pasarnya bisa menentukan berbagai jenis produk, jumlah barang produk, hingga harga jual produksi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran ini. Yang pertama itu sistem ini sangat fleksibel dalam penerapannya tergantung pada orientasi masing-masing negara. Maksudnya fleksibel ini yaitu mudah menyesuaikan diri pada lingkungan yang baru. Yang kedua, menghasilkan inovasi. Yang ketiga, persaingan pasar sehat. Yang keempat, pemilik modal minim dan juga masih memiliki peluang. Yang kelima itu kesenjangan ekonomi tidak jomplang dan juga tidak ada eksploitasi pada buruh. Sedangkan kekurangannya itu yang pertama itu berpotensi terjadinya suap. Yang kedua, keuntungan yang didapat pihak swasta ini tidak maksimal dan juga produksinya yang terbatas. Kemudian sistem ekonomi yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi Islam. Dari pengertiannya, sistem ekonomi ini merupakan sistem yang berbasis Islam atau sistem yang berbasis syariah, yang dimana sumbernya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, yang dimana sistem ekonomi ini sangatlah jauh berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Ada pula ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam. Yang pertama itu adanya pengakuan terhadap hak individu namun dibatasi agar tidak terjadinya monopoli dalam masyarakat umum. Kedua, adanya pengakuan akan hak umat atau umum, di mana hak umat ini lebih diutamakan dibandingkan hak lainnya. Yang ketiga, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa. Segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia adalah berasal dari Allah Sang Maha Segalanya.
Kemudian adanya konsep halal dan haram di mana semua produk, barang, dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Kemudian adanya sistem sedekah yang dimana sistem sedekah ini yaitu sistem distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Selain ciri-cirinya, sistem ekonomi Islam ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama itu menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, larangan menumpuk kekayaan, jaminan sosial, distribusi kekayaan, serta kesejahteraan individu dan masyarakat. Kalau untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ini, pendidikan masyarakat yang materialisme, dan juga pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam yang kurang. Pokok pembahasan ketiga yaitu kebutuhan, keinginan, maslahah, dan risk. Perbedaan dari segi definisi, kebutuhan merupakan semua bentuk barang dan jasa yang kita butuhkan dalam menjalani aktivitas keseharian yang sifatnya objektif. Keinginan ini berkaitan dengan bagaimana seseorang memiliki dalam hidupnya atas segala sesuatu kebutuhan yang berlebihan terhadap sesuatu yang mereka anggap kurang. Kemudian ada maslahah. Maslahah ini pemeliharaan dari maksud objektif atau tujuan maqasid syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan yang terakhir ada utility. Secara garis besar, utility ini merupakan kebermanfaatan. Selain itu, utility memiliki arti manfaat sebuah produk atas kegunaan bagi penggunanya. Pokok pembahasan yang keempat adalah konsumsi dalam perspektif Islam. Dari pengertian konsumsi ini secara umum didefinisikan sebagai dengan penggunaan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia atas suatu kegiatan manusia dalam mengurangi nilai jual jasa suatu barang dan jasa. Sedangkan dalam perspektif Islam, dalam ekonomi Islam, konsumsi ini dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim ini tidak mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia. Kemudian ada prinsip dasar dari ekonomi konsumsi. Yang pertama itu ada prinsip dasar keadilan. Prinsip dasar keadilan ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang dalam hukum. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi ini didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua ada prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit ini yaitu bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik atau mental manusia. Yang ketiga itu prinsip kesederhanaan, yang dimana sikap berlebih-lebihan ini mengundang makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperuntukkan hawa nafsu atau sebaliknya. Kemudian materi selanjutnya yaitu norma dan etika dalam ekonomi. Yang pertama ada seimbang dalam ekonomi, yang dimana bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran, yakni Islam mewajibkan pemilik hartanya agar menempatkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, dan fisabilillah. Yang kedua, membelanjakan harta dalam bentuk halal, di mana dalam memenuhi kebutuhan sebaiknya kita membelanjakan harta dalam bentuk yang dihalalkan untuk membeli barang-barang. Dan yang ketiga, larangan bersikap israf dan tafsir, yang dimana dalam Quran surah Al-A'raf ayat 37 Allah telah melarangkan sikap ini, yaitu larangan bersikap israf atau royal dan juga tafsir atau sia-sia. Materi yang kelima yaitu permintaan dalam perspektif Islam, yang dimana dari pengertiannya menurut Muhammad, teori permintaan ini merupakan perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik maka harga relatif akan naik, dan juga sebaliknya apabila permintaan turun maka harganya relatif akan turun. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama itu harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen, jumlah konsumen, selera konsumen, dan juga perkiraan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada hukum permintaan, yang dimana hukum permintaan ini berbunyi menyatakan bahwa harga suatu barang memainkan peran penting dalam menentukan permintaan konsumen untuk barang. Semakin tinggi harganya, maka semakin sedikit konsumen akan membeli barang itu. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin tinggi pembelian untuk barang tersebut. Pokok pembahasan terakhir yang akan saya bahas yaitu terkait produksi dalam perspektif Islam. Produksi itu sendiri merupakan setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa.
Nah, dalam perspektif Islam, produksi ini merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya ada tujuan dari produksi. Yang pertama itu berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat, untuk meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang kelima, untuk memproduksi barang-barang ekspor, berarti meningkatkan sumber devisa negara. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat atas pendapatan negara. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi itu sendiri. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya ini termasuk juga sebagai faktor produksi alam. Ketika kita melakukan produksi, maka produsen akan membutuhkan bahan mentahnya yang digunakan dalam memproduksi barang serta jasa. Contohnya seperti air, udara, tumbuhan, hewan, dan lainnya. Yang kedua, sumber daya manusia. Produsen juga membutuhkan sumber daya manusia dalam melancarkan kegiatan produksinya. Biasa juga disebut dengan ketenaga kerjaan. Yang ketiga ada modal, yang dimana modal ini merupakan faktor yang paling utama, yaitu ketika kita ingin membuat suatu usaha. Nah, untuk bisa menjalankan produksi, kita harus membutuhkan modal. Dan yang keempat ada faktor kewirausahaan, yang dimana keberhasilan kegiatan produksi juga dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam manajemen usahanya. Dan kemudian yang terakhir ada prinsip dari produksi. Beberapa prinsip yang diperhatikan dalam ketika kita melakukan produksi antara lain dikemukakan oleh Muhammad Al-Mubarak, yaitu dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang tercela karena itu akan bertentangan dengan syariah. Yang kedua, ada larangan melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Yang ketiga, larangan melakukan ihtikar atau penimbunan barang. Dan yang keempat itu memelihara lingkungan. Itulah hasil video presentasi saya. Thanks for watching.